Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang madrasah baru dan kaitannya di Simpatika. Teman-teman yang saya hormati, kalau sebelumnya di channel saya membahas tentang Siap ID dan Instansi ID Simpatika. Pembahasan video kali ini tidak jauh dari itu. Ini terkait dengan madrasah baru. Biar punya Siap ID atau terdata Simpatika, maka pastikan madrasah baru panjenengan segera terdata dan didaftarkan di Simpatika. Teman-teman semua yang saya hormati, video saya untuk kali ini tentang madrasah baru dan Simpatika ini dilatar belakangi saya masih menemukan madrasah didaftarkan di Simpatika terlambat. Saya masih menemukan madrasah baru didaftarkan tidak dimulai pada saat semester berjalan, tapi didaftarkan di semester berikutnya, di semester 2 tahun berjalan. Ini tentunya hal yang merugikan. Kenapa seperti itu? Kita bahas di sini, teman-teman. Pertama, kalau madrasah baru tidak segera didaftarkan, maka tidak bisa segera terdata di Simpatika, tidak segera terdata di sistem yang menghandle tentang tenaga pendidik dan pendidik atau guru dan tenaga kependidikan. Karena apa? Karena lembaga adalah wadah dari guru. Ketika guru belum terwadahi, maka juga guru tidak akan bisa terdaftar. Oleh karena itu, lembaganya harus terdaftar dahulu di Simpatika. Selanjutnya, kaitan dengan kepala madrasah. Kepala madrasah sesuai peraturan Menteri Agama yang baru ada persyaratan-persyaratan tertentu, yang salah satunya adalah tentang persyaratan masa kerja atau pengalaman menjadi guru. Untuk madrasah swasta dipersyaratkan minimal 6 tahun, untuk madrasah negeri minimal 9 tahun. Nah, untuk madrasah baru ada pengecualian, di mana madrasah baru bisa mengangkat kepala madrasah dari guru yang baru diangkat. Yang perlu diketahui adalah aturan-aturan yang ada di madrasah, utamanya yang menyangkut dengan aturan-aturan guru dan tenaga kependidikan, itu telah diterapkan di Simpatika. Simpatika telah menerapkan rule based system, sehingga ketika seorang kepala madrasah diangkat dan didatakan di Simpatika harus memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Jika tidak, maka tidak akan bisa dimasukkan di Simpatika. Begitu juga dengan kepala madrasah, ketika diangkat harus memenuhi ketentuan masa kerja, kecuali madrasah yang baru berdiri.
pengkategorian madrasah baru di Simpatika ini dihitung dengan masa 1 tahun. Ya, sejak tahun berdiri sampai tahun berikutnya. Ketika seorang guru didatakan sebagai kepala madrasah, maka akan diterima oleh sistem karena memenuhi kriteria, yaitu sebagai madrasah baru. Sebaliknya, jika suatu madrasah kok sudah tidak dianggap baru, mendaftarkan guru baru sebagai kepala madrasah, maka akan ditolak oleh sistem. Maka ini pentingnya mendaftarkan Simpatika bagi madrasah yang baru berdiri segera setelah berdirinya madrasah, sehingga permasalahan pengangkatan kepala madrasah tidak terjadi di madrasah panjenengan. Karena jika telat dan madrasah itu mau mengangkat kepala, maka akan ditolak oleh sistem. Alternatifnya nanti solusinya akan banyak sekali untuk menyiasati, dan itu tidak perlu terjadi pada madrasah panjenengan. Contoh, ketika madrasah itu sudah dianggap lama, maka kepala madrasahnya pun harus lama, dan disiasati paling ya dengan pengangkatan PLT, dan itu kan mengangkat orang lain yang tidak seharusnya diangkat oleh yayasan. Nomor 3 yang mendasari kenapa madrasah baru segera mendaftarkan di Simpatika adalah kaitan dengan guru. Guru untuk terdaftar di Simpatika harus masuk dalam wadah, yaitu wadahnya adalah lembaga. Lembaganya adalah madrasah. Kenapa ini penting? Pertama, guru untuk mendapatkan manfaat program-program di Kemenak harus sudah ditetapkan menjadi guru tetap. Contoh, program pemberian insentif bagi guru bukan PNS. Pemberian insentif ini hanya diberikan kepada guru-guru yang telah menjadi guru tetap. Guru tetap dibuktikan dengan kepemilikan NPK, nomor pendidik Kemenak. NPK bisa diperoleh jika seorang guru telah S1, jika seorang guru telah mengajar 4 semester berturut-turut secara aktif di madrasah yang sama. Nah, keaktifan ini dibuktikan guru tersebut per semester terdata aktif di Simpatika. Ketika madrasah baru didaftarkan di semester berikutnya, maka guru juga tidak akan bisa terdata aktif mulai saat tahun berdiri, tapi akan terdata aktif setidaknya mulai madrasah baru didaftarkan. Semester ini saya masih menemukan madrasah yang berdiri di bulan Juni 2019 baru didaftarkan di bulan Maret tahun 2020. Maka konsekuensinya guru rugi 1 tahun, maaf, 1 semester. Guru rugi 1 semester. Semester periode Juli sampai Desember 2019 dia tidak terdata aktif di Simpatika. Konsekuensinya dia baru terdata aktif per periode semester Januari-Juli 2020. Implikasinya dia baru akan bisa mendapatkan NPK berarti tahun 2022.
yang seharusnya bisa didapat di tahun 2021. Kalau seperti itu, maka dia juga tidak akan bisa mendapatkan insentif sejak tahun 2021, tapi mulai mendapatkan insentif tahun 2022. Ini begitu yang mendasari kenapa madrasah yang baru segera didaftarkan di Simpatika. Untuk selanjutnya, langkah apa yang harus ditempuh bagi madrasah yang baru untuk bisa mendaftarkan di Simpatika, yaitu ke Kankemenak, menemui admin Kankemenak Kabupaten Kota dengan membawa bukti SK izin operasional dan menyerahkan file scan PDF SK yang terbaca dengan jelas. SK tersebut sejak dari konsideran halaman 1, mungkin halaman 2, dan lampiran yang menunjukkan bahwa madrasah tersebut telah sah berizin operasional. Nomor 2, identitas madrasah seperti yang tertera di sertifikat izin operasional. Identitas itu apa saja yang dibutuhkan oleh admin Kankemenak Kabupaten Kota dalam mengisi ajuan pendaftaran? Pertama, nama madrasah. Nama madrasah perlu saya sampaikan juga di sini bagi admin Kabupaten Kota, nama madrasah cukup diketik singkatan dari jenjangnya. Kalau Rodotul Atfal cukup ditulis RA. Madrasah Ibtidaiyah cukup ditulis MI. Madrasah Sanawiyah cukup ditulis MTS. Madrasah saya cukup ditulis MA. Kalau negeri tambahi N, MAN, MTSN, MIN, RA. RA tidak ada yang negeri kalau di kita saat ini. Untuk yang swasta tidak perlu ditulisi S, cukup dengan itu diikuti dengan nama madrasah sesuai yang tertera di izin operasional. Di sini perlu diketahui juga bahwa Simpatika mengharuskan nama itu unik, tidak ada yang kembar. Maka apabila ada yang sama, perlu ditambahkan nama desanya misalkan. Kita sering menemui nama madrasah yang sama, contoh MI Ma'arif, MI Muhammadiyah. Biar tidak identik, tidak sama, maka perlu ditambahi dengan contoh nama desanya. MI Muhammadiyah Rejosari, MI Ma'arif Rejo Mulyo, dan lain sebagainya. Status madrasah ini dipastikan ngekliknya benar. Emang implikasinya kan banyak nanti, karena ini wadah untuk guru terdata di Simpatika. Jenjang juga harus betul ya. Tadi status madrasah juga harus betul, nanti kaitannya kalau kepala madrasah kan nanti implikasinya juga kepala madrasah yang negeri dan swasta kan beda. Jenjang harus benar, jenis madrasah ini juga benar. Ini kalau ini pilihan satu saat ini, yaitu naungan Kemenak. Scan SK ini seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan, kenapa madrasah perlu membawa scan izin operasional untuk diupload oleh admin kabupaten kota di sini nanti. Alamat sesuai yang tertera di SK dan juga di sertifikat izin operasional kabupaten dan provinsi, dan lanjut. Ini yang dilakukan oleh admin kabupaten kota dengan mengisi isian-isian tersebut. Selanjutnya, admin kabupaten kota perlu menyampaikan ke admin Kanwil agar admin Kanwil segera mengetahui bahwa ada ajuan madrasah baru, sehingga tidak terlambat
Karena ajuan madrasah baru ini sifatnya temporer, tidak setiap saat, sehingga perlu disampaikan biar segera terverifikasi dan tervalidasi dan segera terdata di Simpatika. Jika admin Kanwil telah memverifikasi dan memvalidasi ajuan madrasah baru, validasi ini berupa penyesuaian data yang diinput dengan dokumen yang diupload. Jika sudah benar dan SK itu benar-benar valid, maka admin Kanwil akan menyetujui dan outputnya adalah keluarnya siap ID seperti ini. Siap ID ini juga akan menjadi kode user ID untuk aktivasi. Ya, ketika madrasah sudah terdata yang dibuktikan dengan surat ini nanti surat ini diberikan kepada madrasah baru. Selanjutnya adalah kewajiban bagi madrasah baru untuk mengaktifasi. Untuk aktivasi, insya Allah nanti akan kita sampaikan pada video-video selanjutnya. Demikian teman-teman, video kali ini yang membahas tentang Simpatika terkait dengan madrasah baru. Dengan intinya adalah madrasah baru harus segera mendaftarkan di Simpatika agar segera terdata, agar masalah administrasi tidak jadi masalah di kemudian hari, dan juga guru segera terdata dan mendapatkan manfaat program-program yang ada di Kementerian Agama. Sebelum saya mengakhiri, jangan lupa subscribe dan klik atau tap tombol lonceng biar panjenengan bisa memperoleh informasi atau konten-konten video yang mungkin bermanfaat bagi panjenengan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.